Transformasi TNI Angkatan Laut dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan pesat terutama dalam hal alutsista. Fregat kelas Marta Dinata yang sebelumnya menjadi andalan, kini dianggap kurang kompetitif dibandingkan fregat negara lain di negara ASEAN. Dengan panjang hanya 105 meter dan bobot 2.365 ton, Marta Dinata menjadi salah satu fregat terkecil di kawasan. Keterbatasan ini menjadi pendorong utama bagi Indonesia untuk meningkatkan kekuatan armada lautnya. Dalam 5 tahun terakhir, kebijakan pertahanan yang berfokus pada peningkatan kemampuan laut membuahkan hasil nyata. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan kerjasama dengan produsen kapal internasional memastikan pengadaan kapal perang yang lebih modern bisa dilakukan oleh Indonesia. Salah satu langkah besar adalah akuisisi 2 unit kapal PPA atau Pattugliatore Polivalente di Altura dari Italia. Kapal ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada tahun 2025 mendatang dengan bobot sekitar 6.000 ton dan teknologi mutakhir. PPA akan menjadi fregat terbesar dan tercanggih yang pernah dioperasikan Indonesia, melampaui kapal-kapal perang milik negara-negara tetangga. Kehadiran kapal PPA akan menempatkan Indonesia di posisi terdepan dalam hal kemampuan angkatan laut di negara Asia Tenggara. Dibandingkan kapal fregat Singapura seperti Formidable Class dan fregat Thailand HTMS Bhumibol Adulyadej, kapal PPA menawarkan ukuran yang lebih besar, sistem senjata yang lebih canggih, dan kemampuan multifungsi. Teknologi pada PPA seperti dilengkapi dengan radar AESA dan rudal anti kapal Tessio Mk2E dan sistem peperangan elektronik membuat kapal ini mampu menghadapi berbagai jenis ancaman dari peperangan permukaan hingga peperangan udara maupun bawah laut. Transformasi ini tidak hanya memperkuat kualitas militer Indonesia, tetapi juga memberikan pesan strategis kepada negara-negara di kawasan. Kehadiran PPA di perairan Indonesia akan menjadi simbol kedaulatan dan kemampuan proyeksi kekuatan maritim Indonesia. Hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara dan juga Laut Cina Selatan. Selain memperkuat armada, transformasi ini juga mendorong peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Pengadaan kapal PPA melibatkan transfer teknologi ke PT PAL memungkinkan industri kapal Indonesia untuk mengembangkan kemampuan membangun kapal perang kelas dunia di masa depan. Langkah ini sudah sejalan dengan visi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian alutsista sehingga di masa depan Indonesia tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga bisa menjadi produsen kapal perang modern. Dalam gambar di layar dapat kita lihat bagaimana PPA berkontribusi pada peningkatan kekuatan armada TNI Angkatan Laut dibandingkan dengan kapal negara lain di ASEAN. Dengan transformasi ini, TNI Angkatan Laut tidak hanya menjadi lebih kuat secara fisik tetapi juga lebih relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Perubahan cepat dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa dengan perencanaan dan implementasi yang tepat, modernisasi militer dapat dicapai. Kapal PPA adalah bukti nyata bahwa Indonesia siap menjadi kekuatan maritim utama di kawasan. Nah, bagaimana menurut kalian?